Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Al-Fatih yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin bulan lalu kita telah membahas tentang bab hutang piutang, betul ya? Berat pembahasan minggu lalu ya. Nah, hari ini kita bahas hal yang sederhana aja. Sampai lebih kurang setengah 12 kita akan membahas tentang bab amalan apa yang disunnahkan kita lakukan di hari Jumat. Ya, ibu-ibu simak, karena ini hanya saya sampaikan sekali ini aja di Al-Fatih. Besok-besok kita tak sampaikan ini lagi. Kita mulai ibu-ibu. Lambat angguknya. Oke, mulai ya. Amalan apa yang bisa kita lakukan di hari Jumat? Ya, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Jumat itu adalah hari lebarannya orang Islam mingguan. Lebaran itu ada mingguan, ada tahunan. Mingguan itu ya setiap Jumat kita berlebaran, hari rayanya orang Islam. Kemudian sekali setahun kita juga berlebaran Aidil Fitri dan Aidil Adha. Nah, itu sebab coba jadwal haram puasa kapan aja? Di antaranya adalah Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik. Kapan itu hari tasyrik? 11, 12, 13 Hijriah. Berarti hari kedua, ketiga, keempat hari raya kurban kan? Kemudian hari Syak. Syak itu adalah jadwal haram berpuasa, yaitu sehari menjelang Ramadan itu haram berpuasa. Ya. Kemudian haram berpuasa sepanjang tahun. Puasa terus saking rajinnya. Puasa wisol, puasa sepanjang tahun itu haram. Enggak boleh. Puasa terus itu enggak boleh. Kemudian Jumat sendiri enggak boleh. Sabtu sendiri enggak boleh. Jadi kalau mau puasa Jumat gandeng Kamis, mau puasa Sabtu gandeng Jumat, mau puasa Sabtu gandeng Minggu, mau puasa Jumat gandeng Sabtu. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari lebarannya orang Islam. Kecuali bagi ibu-ibu untuk mengganti puasa bisa Jumat sendiri. Untuk puasa nazar yang wajib bisa Jumat sendiri. Dan untuk ibu-ibu yang rajin puasa Daud bisa Jumat sendiri. Hanya itu saja. Ganti puasa, puasa nazar dan puasa Daud bisa Jumat sendiri. Oke? Nah, karena hari Jumat itu adalah hari lebarannya orang Islam, maka hari Jumat ini
amal akan dilipat gandakan, dosa akan diampunkan bagi yang minta ampun. Maka di Al-Fatih saya belum menyampaikan ini, saya akan sampaikan ini di Al-Fatih tentang amal apa saja yang sangat disunahkan kita lakukan di hari Jumat. Ini hari apa ya? Oh, Rabu masih ya, berarti Jumat ya. Setiap Jumat lakukan ini. Yang pertama, amal yang sangat disunahkan, dianjurkan di hari Jumat, tidak dapat pahala di hari biasa, tetapi dapat pahala di hari Jumat adalah mandi keramas. Nah, ibu kalau mandi keramas di hari biasa, ibu tak dapat pahala. Tapi kalau ibu mandi keramas di hari Jumat, ibu dapat pahala sunnah. Jadi kalau ibu-ibu keramasnya sekali seminggu, hari Jumat aja lah. Oke, hari Jumat aja. Hari Jumat itu besar pahalanya. Nah, untuk wanita sangat dianjurkan keramas itu sebelum subuh. Sebelum subuh. Untuk laki-laki sangat dianjurkan keramas itu sebelum sholat Jumat. Oke? Dah, nanti Jumat keramas ya. Nah, yang kedua, sangat dianjurkan untuk potong kuku di hari Jumat. Jadi kalau ibu kuku panjang makruh. Ndak ada jemaah Al-Fatih kuku panjang. Kok disondokkan jarinya? Ya, ndak ada jemaah Al-Fatih kuku panjang. Kuku panjang tak boleh. Ya, maka kuku tu dipotonglah. Ya, makruh. Nah, motong kuku dianjurkan di hari Jumat. Ada beberapa pendapat tentang tutorial potong kuku. Tapi kalau ibu mau masyhur, potong kuku itu coba angkat kedua tangannya. Semua angkat. Pintar kali mau ngangkat ya. Angkat. Coba angkat tangan. Oke. Potong kuku itu sunnahnya boleh sih dari manapun, tapi ada beberapa pendapat yang masyhur yang itu mengatakan dari kelingking kanan sampai kelingking kiri. Shit gitu. Tapi nggak ada bunyi ya. Kanan tap. Nah, benar. Ada yang bilang mulai dari telunjuk terus ke kelingking, kemudian telunjuk kiri, kelingking, ujungnya jempol. Boleh. Ya. Ke kelingking kiri. Nah, hanya saja kemasyhurannya itu dari kelingking kanan ke kelingking kiri. Ada yang mengatakan dari telunjuk ke kelingking kanan, telunjuk ke kelingking kiri, endingnya adalah jempol. Paham maksud saya? Dah, dari ujung mana terserah aja. Oke. Mulai lanjut ya. Yang keberapa tuh, Bu? Kedua. Ketiga, amal yang sangat dianjurkan untuk kalau kita berada di hari Jumat adalah sangat dianjurkan untuk potong bulu-bulu. Bulu apa? Terserahlah ibu mendeskripsikan apa. Pokoknya dipotong bulu-bulu itu di hari Jumat. Nah, itu dapat pahala sunnah. Sebenarnya itulah sebabnya ada dalil hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Itu tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Semua orang keramas, tapi orang berilmu dia keramas di hari Jumat. Semua orang potong kuku, tapi disunnahkan dia potong kuku di hari Jumat. Semua orang itu melakukan yang namanya potong bulu-bulu, tapi orang yang ngerti ilmu dia akan cari di hari Jumat. Yang keempat, dianjurkan di hari Jumat untuk bersih-bersih atau beres-beres. Jadi kalau ibu hari biasa tidak beres-beres, ibu beres-bereslah di hari Jumat untuk dapat sunnahnya. Ya, jadi Jumat. Semuanya Jumat ya. Oke, Masya Allah. Dah lanjut. Nomor berapa lagi? Enggak lah. Nomor 5. Nomor 1 apa tadi?
Keramas. 2, kuku. 3, bulu. 4, bersih rumah maksudnya. Itu sama dengan kayak gini ya, ibaratnya sama dengan kayak gini. Kalau saya lapar saya makan nasi itu mubah, tak dapat pahala sunnah. Tapi kalau saya lapar saya makan kurma, saya dapat pahala sunnah. Saya gatal-gatal saya pakai kanestan, saya tak dapat pahala. Saya gatal-gatal saya pakai minyak zaitun, dapat pahala sunnah. Saya sakit saya makan obat biasa saja, pahalanya mubah saja. Tapi saya sakit saya minum habbatus sauda, saya dapat pahala sunnah. Saya pengen santai saya minum kopi, tak dapat pahala. Saya pengen santai saya minum madu, saya dapat pahala sunnah. Karena zaitun, habbatus sauda, kurma, zam-zam, unta itu dapat pahala sunnah memakannya. Tapi makan unta membatalkan wudu ya. Nah, saya haus saya minum air putih biasa, saya tak dapat pahala. Saya haus saya minum air zam-zam, saya dapat pahala sunnah. Nah, itu sama dengan keramas di hari biasa tak dapat pahala, keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Potong kuku di hari biasa tak dapat pahala, potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Bersih-bersih di hari biasa mubah, bersih-bersih di hari Jumat dapat pahala sunnah. Nah, inilah kecerdasan kita dalam beramal. Makanya di Al-Fatih ini kita belajar ilmu yang lain yang orang banyak tidak amalkan. Contoh, kita udah belajar tempat mustajab doa. Semua orang doa, tapi ada orang-orang berilmu dia doa di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Dia doa saat hujan lebat, dia doa saat petir berbunyi, dia doa antara azan dan iqamah, dia doa sujud terakhir ketika mau habis sholat, dia doa dekat dengan azan subuh. Itu gunanya ilmu. Semua orang tuh doa, cuman ada orang yang berdoa yang dia mencari tempat-tempat mustajab doa. Semua orang tuh beres-beres rumah, tapi ada orang yang berilmu, dia beres-beres di hari Jumat, lebih rapi lagi di hari Jumat, dia dapat pahala sunnah. Bedanya cuma satu saja, ilmu. Antara tahu dan tak tahu saja. Waktunya sama, energi sama. Tapi kalau kita berilmu, itu Masya Allah. Oke? Lanjut nomor 5. Amal yang sangat dianjurkan dilakukan di hari Jumat adalah ziarah kubur. Apa namanya? Ziarah kubur. Ustazah, emangnya boleh wanita ziarah kubur? Dulu tidak dibolehkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadzuruha." Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi dulu Rasulullah sempat melarang wanita ziarah kubur, pada akhirnya Rasulullah membolehkan. Suatu ketika Aisyah pulang dari ziarah, ditanya oleh sahabat sepupunya, "Aisyah, kamu dari mana?" "Aku habis ziarah." "Loh, bukankah Rasul melarang kalian wanita ziarah kubur?" Apa kata Rasulullah? Apa kata Aisyah? Rasulullah pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha." Dulu kami perempuan memang dilarang ziarah kubur, sekarang kami bolehkan. Jadi ibu-ibu boleh ziarah kubur, cuman jaga adabnya. Usahakan di hari Jumat disunnahkan mengambil wudu. Lalu kemudian setelah ibu berwudu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Jangan tinggilah sasak mau ke kuburan, tebal pula lipstiknya, terkejut mayat tu nanti. Ya kan? Lalu ibu masuk ke kuburan, "Assalamualaikum ya ahlul kubur." Lalu kemudian masuk, bersihkan kuburannya, siram pakai air dan doakan dia. Pakai bahasa Indonesia boleh. Ingat, doakan, bukan curhat. "Assalamualaikum ma, suamiku jahat kali ma, masa dia suka sama tetangga ma, apa kata mak, aku cari dia nanti malam." Jadi nggak boleh ya curhat-curhat, ya doakan saja. Ya, ibu di sini sudah pernah belajar sholat jenazah? Sholat jenazah? Udah ya kan? Udah lama ya. Belajar memandikan, mengkafani jenazah? Memandikan jenazah. Harus belajar mengkafani jenazah. Buat nanti di Al-Fatih mayatnya Bu Ferina. Iya, enggak,
belajar memandikan, mengkafani jenazah itu perlu. Nah, ya dia mesti dipersiapkan. Jadi belajar memandikan, mengkafani jenazah itu betul-betul ke kamar mandi, mandinya pakai patung di kamar mandi, mayatnya benar-benar orang hidup. Karena biar paham, kalau boneka nggak paham. Saya sudah 20 tahun dakwah, udah macam-macam cara yang saya ajarkan mengkafani jenazah. Kalau pakai boneka tak paham. Jadi mayatnya tuh manusia, sehingga bisa palingan dia senyum aja kan karena dia hidup. Ya kan? Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi kalau ibu ngerti cara sholat jenazah, nah ya kan, itu kan takbir ketiganya baca Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, itu dibaca waktu ziarah, itu boleh. Jadi kapan-kapan kita belajar. Baca Yasin boleh, Bu. Tetapi baca Yasin di kuburan atau di rumah sama aja kok. Daripada panas-panas, keharaman tidak ada, tetapi tidak ada keutamaan. Jadi maksud saya daripada Yasin di kuburan lebih bagus di rumah aja lah. Panas betul, ujungnya ziarah sekali setahun cuman karena terlalu panas, ya kan? Nah itu dia. Jadi saat kita berada di hari Jumat, kita sangat dianjurkan untuk ziaratul kubur. Nomor berapa lagi? Nomor 6. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di hari Jumat nomor 6. Jadi Jumat itu dihitung dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib, itu termasuk Jumat. Jadi Jumat malam itu sudah Sabtu. Jadi Jumat itu dihitung dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Dianjurkan kita untuk membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Al-Kahfi itu kan panjang, boleh dibaca pelan-pelan dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Kalau ibu mau cara yang paling saya suka, kalau ibu nggak hafal surat Al-Kahfi, ibu baca Al-Kahfi itu dalam sholat di hari Jumat, bagus. Ibu cari Quran yang besar, kan ada Quran besar yang bisa dibaca radius 1 meter kan. Taruh di depan meja kayak gini, bentang sejadah, ibu sholat misalnya, maka nanti setelah Al-Fatihah ibu baca aja Al-Qurannya surah Al-Kahfi, bisa. Jadi ibu nggak spend time untuk membaca Al-Kahfi, atau dibaca duduk sendiri juga boleh. Nah, Al-Kahfi ini terbagi dua. Yang pertama, kalau kita membaca Al-Kahfi dari awal sampai akhir di hari Jumat, fadilahnya adalah dilindungi kita dengan 2 cahaya dari Jumat Sabtu ke Jumat lain. Tapi kalau ibu mau, nih hafal, tapi dalilnya hafal ya, hafal Al-Kahfi 10 ayat pertama saja. Nah ini kalau bisa Al-Fatih ini hafal nih 10 ayat pertama. Siapa yang menghafal Al-Kahfi di 10 ayat pertama, dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Dia hafal, dia baca di hari Jumat 10 saja, dia dilindungi dari fitnah Dajjal. Apa itu fitnah Dajjal? Nanti kita ini akan datang akhir zaman, zaman di mana dunia akan kiamat dan akan banyak fitnah yang terjadi, membuat kita murtad dari ajaran agama Islam. Maka supaya kita terlindung dari fitnah Dajjal, kita membaca Al-Kahfi 10 ayat pertama di setiap hari Jumat. Nah, seburuk-buruknya kematian adalah mati serentak dengan datangnya hari kiamat. Kita ini belum meninggal, rupanya meninggal kita nanti serentak dengan datangnya hari kiamat. Itu adalah seburuk-buruknya kematian. Nauzubillah. Bisa jadi orang yang meninggal sekarang jauh lebih beruntung dibanding orang yang panjang umurnya, yang kalau meninggalnya itu serentak dengan datangnya hari kiamat. Nauzubillah. Oke, Al-Kahfi, tafadhol. Silakan Bu. Ya. Kalau kita pas berbarengan kayak gitu, ya seperti
Kalau kita sebelum kiamat, kan kata Ustaz tadi kalau pas kita berbarengan dengan kiamat, itu kita kan. ya, Kalau kita meninggal sekarang kan kita diazab dengan dosa kita. kalau kita meninggal duluan, masih ada mampu mendoakan kita untuk dihapusnya dosa-dosa kita, untuk dilapangkannya kubur kita, untuk dijauhkannya kita dari siksa kubur. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Bisa kabulkan sehingga hisapnya nggak berat. Tetapi kalau kita meninggal serentak dengan datangnya akhir zaman, siapa yang mau melakukan dan mendoakan agar terampunnya dosa-dosa kita? Seperti itu. Iya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah baca Al-Muluk. Apa namanya? Al-Muluk. Nah, banyak dalil yang menjelaskan Al-Muluk ini sangat dianjurkan dibaca sebelum tidur. Tapi ada juga yang menyatakan dari asar menjelang maghrib atau dari maghrib menjelang isya. Yang jelas baca. Apa manfaat kita membaca surat Al-Muluk ketika hari Jumat? Manfaatnya adalah terhindar dari siksa kubur. Karena siksa kubur itu berat. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu terhindar dari azab kubur. Nah, itu dihafal. Ada dua doa yang ibu harus hafal kalau Al-Fatih mau ngafal. Yang pertama, doa terhindar dari sakitnya sakaratul maut. Yang kedua, doa terhindar dari azab kubur. Sakaratul maut itu sakit. Bahkan sahabat Rasulullah menyatakan bahwa sakit sakaratul maut itu luar biasa. Bahkan Sayyidatina Khadijah pernah mengatakan sakitnya sakaratul maut itu luar biasa. Ada banyak yang menyatakan sakitnya sakaratul maut. Ada yang mengatakan bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan. Ada yang mengatakan bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Ada yang mengatakan bagaikan ditanam duri dalam tubuh kita dan dicabut dengan pelan. Maka ibu harus hafal tuh doa untuk terhindar dari sakaratul maut. Apa doanya? Allahumma-nya aja nyo. Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Coba Allahumma lagi Hawin. Bukan kawin. Hawin. Alaina. Lagi. Hawin alaina. Fi sakaratil maut. Lagi. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Bersek-serak. Ya, coba ujung ke kanan. 1, 2, 3. Mautnya aja yang kedengeran. Oke. Coba 1, 2, 3. Til. Bukan tul maut, til maut. 1, 2, 3. Tuh, itu dibaca itu 3 kali setiap hari Jumat. Astagfirullah, 3 kali setiap sholat, atau dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat, supaya sakaratul maut kita ini tak sakit. Lagi siksa kubur lagi, itu sakaratul maut ya.
Nah, siksa kubur, Allahumma a'udzubika min adzabil qabr. Coba a'udzubika. Lagi. Lagi. Min. A'udzubika min adzabil qabr. 1, 2, 3. Bukan Syaratul Maut. Ini yang kubur ini. Oke. Jadi itu dibaca. Ya, jadi dibaca supaya tidak kena siksa kubur. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, inilah dia, yaitu membaca Al-Kahfi dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib, dan membaca Al-Muluk mau tidur juga boleh. Nah, permasalahannya adalah apakah semuanya kami kerjakan satu waktu, Ustazah? Kami misalnya keramas di hari Jumat juga, bersih-bersih di hari Jumat juga, potong kuku di hari Jumat juga, cukur bulu-bulu di hari Jumat juga, ziarah kubur di hari Jumat juga, baca Al-Muluk hari Jumat juga, baca Al-Kahfi hari Jumat juga. Saran saya tidak harus mendadak semuanya, sehingga nanti datang Jumat jadi beban pula. Gantian aja lah Jumat lo ya kan. Maka arrange, ciptakan waktu. Oke, kata Ustazah Nela, kalau kita mau di hari Jumat ziarah kubur itu bagus. Tentukan, saya mau ziarah kubur di hari Jumat setiap Jumat pertama misalnya. Sekali sebulan dulu. Oh, kata Ustazah Nela, Al-Muluk itu atau Al-Kahfi itu bagus di hari Jumat. Ya udah, setiap Jumat saya baca Al-Kahfi di jam berapa? Harus tahu jamnya. Karena kalau nggak kita ciptakan waktunya, kita tidak akan mengerjakannya. Apapun yang tidak kita ciptakan waktunya, maka dia tidak akan terkerjakan. Baca Quran pun ciptakan waktu. Kapan mau baca Quran? Tetapkan jamnya. Karena kalau baca Quran jamnya masih berserak-serak, hari ini pagi, besok siang, hari ini mau tidur, besok malam, besok lagi siang, gak akan istiqomah. Kalau mau istiqomah, ciptakan waktu. Apapun yang mau dikerjakan, ciptakan waktu. Di jam berapa mau dikerjakan. Kalau enggak, dia akan ada ide, cuman ada di kepala, tak jadi-jadi mau dikerjakan. Ujung-ujungnya sampai meninggal pula awak. Apapun, ciptakan waktu. Saya mau ziarah di Jumat pertama setiap bulan, ada jadwalnya. Saya mau baca Quran setiap sebelum zuhur, ada jadwalnya. Saya mau baca Al-Kahfi setiap Jumat sebelum tidur, ada jadwalnya. Saya pokoknya mau naik sepeda di jam 7 pagi sampai setengah 8, ada jadwalnya. Saya pokoknya mau belajar dari habis subuh menjelang syuruk, ada jadwal. Segala yang terjadwal akan dikerjakan, insya Allah. Nomor berapa lagi? Tak tahulah nomor berapa. Pokoknya gitulah, ya kan? Nomor selanjutnya, amalan yang dianjurkan di hari Jumat adalah bersedekah. Sedekah di hari biasa dapat pahala, sedekah di hari Jumat dapat pahala lebih banyak. Kalau ibu mau, ada strategi. Strateginya adalah kita punya sedekah subuh. Kan kita sedekah subuh tuh. Nah, kita kan taruh tuh di rumah. Kalau kita nggak ke masjid kan kita taruh sedekah tuh di rumah kan, dalam dompet kita gitu ya. Masukkan misalnya 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Naik sikit lah, jangan 2.000 terus lah, ya kan. Ini wajahnya wajah 5.000. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Nyerahkannya setiap Jumat. Jadi dapat double itu. Double untuk sedekah subuh dapat pahala, di hari Jumat dapat pahala juga. Setiap Jumat transfer aja. Kalau mau transfer Jumat.
Mau sedekah pakai transfer boleh. Nah ya, serahkan di hari Jumat. Nah nanti kita dapat tuh dua pahala, pahala sedekah subuh dan pahala Jumat. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, izin di beberapa negara-negara Islam seperti di Timur Tengah, termasuk di Mesir, Jordan, Palestina, Arab Saudi, negara-negara yang kental dengan nuansa keislaman, itu biasanya mereka liburnya di hari Jumat. Karena gotong royong kan kita hari Minggu. Padahal bersih-bersih itu gotong royong kalau hari Jumat dapat pahalanya, paham nggak? Dulu pesantren saya liburnya itu Jumat. Sekarang udah disesuaikan oleh kementerian, jadinya hari Minggu. Karena Jumat itu waktunya pendek. Bagusnya gotong royong itu Jumat. Nah, maaf, kalau kita nggak bisa sedekah Jumat atau Jumat barokah, sedekah Jumat itu jangan dibayangkan ibu hanya transfer uang atau ibu uang sedekah subuh ibu kasih orang, untuk ibu aja nggak cukup, masa mau sedekah? Kan banyak yang nanya ke saya begitu ya. Jangan diartikan Jumat berkah atau sedekah Jumat itu hanya dengan uang aja. Di beberapa negara Timur Tengah ini saya minta maaf, itu banyak banget ibu-ibu yang ingin bersedekah di hari Jumat, tapi mereka punya ide sedekah yang luar biasa. Misalnya di beberapa negara kayak Palestina, Jordan, Mesir, itu menarik masyarakatnya. Kalau mereka mau sedekah di hari Jumat, mereka cuman buat teh aja pagi-pagi. Mereka buat teh panas pagi-pagi dengan air ya, buat teh campur gula tentunya. Dia taruh dalam cerek, nanti dia ada gelas kecil-kecil khusus. Nanti orang sholat subuh, iktikaf sampai syuruk, dia jajakan teh itu, tahu jajakan. Dia cuma bilang halal, halal, halal. Modal teh doang untuk orang sholat subuh. Pintar mereka itu, dan itu budaya yang luar biasa di hari Jumat. Atau ibu masak lebih banyak kan di hari Jumat, itu ibu kasih tetangga. Atau sekedar ibu cari di depan rumah ibu ada lapangan, misalnya lapangan orang lagi main takraw, ibu buat teh, kopi, taruh, sedekah. Makanya saya bilang kita harus sampai betul-betul paham teknis dan prosedurnya sehingga bisa kita sedekah. Kan selama ini bahas sedekah aja. Nah coba tuh saya gambarkan tuh bayangannya tuh, buat teh misalnya bagi yang nggak ada rezeki, kasih ke orang, itu bisa. Nah kami dulu waktu kuliah, namanya orang kuliah, anak kuliah lah ya kan, mau sedekah cemana, makan aja kami cukup-cukupan ya kan, kiriman orang tua harus dihemat-hematin gitu kan ya. Nah akhirnya kami sedekah pakai uang. Tapi ada kalanya di hari Jumat kami nggak sedekah pakai uang. Apa yang kami lakukan waktu masih jadi aktivis waktu itu? Kami beli pena 2 lusin. Ibu bayangkan, pena doang. Itu kalau hari Jumat kami selalu ikut seminar. Paham nggak paham, nyambung nggak nyambung, Jumat itu saya ikut seminar. Ngerti nggak ngerti saya? Nah, saya jurusannya Usuluddin, seminarnya seminar marketing, ikut juga saya. Apa tujuannya? Saya dengan teman-teman aktivis, pena itu kami pinjamkan sama orang ikut seminar. Nggak ada pena bu, nih. Ada pena bu, nih. Ada pena bu, kami pinjamkan. Tapi kami ambil lagi sedekah tinta. Coba bayangkan. Hanya itu yang bisa kami lakukan saat itu. Cuman tinta doang. Entah apa-apalah, nggak ngerti kita kan apa sebenarnya. Dapat juga lah ilmunya dikit-dikit kan gitu ya. Tapi nggak nyambung dengan bidang kami. Nah kami ikut aja seminar. Kami beli tuh pena 2 lusin. Kita apa ya sedekahnya ya, beli pena aja yuk, kayak gitu. Bahkan ada beberapa teman saya yang spidol. Setiap dosen yang nggak bawa, pakai spidol saya aja pak, katanya begitu. Itu sedekah. Ingat, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kecil tapi belum tentu kecil di mata Allah kalau kita lakukan ikhlas. Semua akan dihitung. Walaupun dengan teh doang, walaupun dengan kopi doang, walaupun ngasih makan tukang doang di hari Jumat. Ibu rumah dekat masjid dalam tahap pembangunan, Jumat antarkan makanan untuk tukang. Tidak perlu dengan uang yang banyak. Kalau ada uang banyak yang alhamdulillah kan begitu ya. Tapi jangan diartikan sedekah subuh itu hanya bisa dilakukan oleh orang kaya saja, atau sedekah Jumat. Tidak, semuanya bisa. Nah ini makanya saya bilang
Kenapa? Kita harus paham, betul-betul sampai paham ke teknis prosedurnya. Oh ternyata bisa ya kayak gitu, sehingga dia teramalkan. Biar kita nggak ngira sedekah itu dengan hal yang besar. Sedekah bisa dilakukan oleh orang kaya, oleh orang yang tidak mapan, karena sedekah itu hak siapa saja, cuman bentuknya saja yang berbeda. Oke. Nah terakhir sebagai penutup, waktu kita 5 menit lagi adalah nomor berapa? Nomor 10 ya. 10 adalah di hari Jumat perbanyak berdoa. Jadi banyak bu yang mau kita doakan bu. Anak yang belum soleh perlu kita doakan. Suami yang maksiat perlu kita doakan. Ya hati yang gelisah perlu kita doakan. Orang-orang yang tak bayar hutang ke kita yang perlu kita cubit enggak ya, yang perlu kita doakan gitu ya. Kemudian kita susah bayar hutang yang perlu kita doakan. Ya suami yang maksiat perlu kita doakan. Ya anak yang tidak taat. Kok saya ngomong utang gelisah? Ya anak yang maksiat yang perlu kita doakan. Hati yang tak tenang yang perlu kita doakan. Iya kan? Hati tak tenang ini didoakan bu. Akhlak yang gak baik perlu didoakan. Makanya Al-Fatih kita perbaikilah semuanya. Akhlak kita perbaiki. Jangan banyak-banyak berkawan juga lagi dengan orang yang suka mengeluh, dengan orang yang suka ghibah, dengan orang yang suka fitnah. Jangan, itu menular. Menular itu. Kita nggak ngapa-ngapain lagi makan bakso ketemu sama kawan. Wih, dari mana? Dari rumah. Yalah, sehat kamu? Deh, sakit kali nih ha. Sakit kakiku nih ha. Sama aku gitu juga, yang mau mati kita nih lagi. Dah, ngeluh itu nular. Panas sekali Pekanbaru nih ya. Nular. Ngeluh tuh nular. Jadi jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang suka ngeluh. Itu akhlak, doakan akhlak kita. Kita nggak niat mau gosip, datang kawan. Tengok oleh ibu tuh mentang-mentang dia punya mobil baru agak lain nampaknya. Iyo, OKB orang kayu baru, dah kena pula kita. Nular itu ya. Jadi jangan kita nular, itu nular. Boleh berteman tapi jangan dekat-dekat. Ya. Nah, bahkan kita boleh menolak tamu yang sudah terindikasi ahlul ghibah, ahlul fitnah, ahlul namimah, supaya kita tak kena dosa. Ya, demikian 10 amalan di hari Jumat. Coba simpulkan, buka catatan tadi. 1. Keramas. 2. Kuku. 3. Cukur bulu-bulu. 4. Bersih-bersih rumah. 5. Ziarah kubur. 6. Baca Al-Kahfi. 7. Baca Al-Muluk. 8. Sedekah. 9. Berdoa. Ya, 9 yo, dah 10 dah. Oke, 9 ya. Baik, semoga kita bisa memanfaatkan hari Jumat sebagai momentum kita untuk beribadah. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana
rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakasirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabb